Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sekar Lokal Biariza dari kelas 8 SMA Negeri 2 Kalianda. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas materi bahasa Indonesia yaitu tentang anekdot. Teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya. Biasanya bertujuan mengkritik atau menyindir secara halus. Contohnya, kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Ciri-ciri anekdot. Anekdot memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Bersifat lelucon yang berisikan kisah-kisah lucu. 2. Memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah, teks anekdot ditemukan banyak digunakan sebagai media untuk menyindir. 3. Bisa jadi mengenai orang penting. 4. Memiliki tujuan tertentu, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai penulis. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya mengandung tujuan yang berfokus pada dampak yang akan didapatkan oleh pembaca setelah membaca cerita atau kisah yang lucu. 1. Membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. 2. Sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Nah, yang ketiga sebagai saran untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, biasanya teks anekdot itu digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas struktur anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga ada krisis, bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat ada reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang terakhir ada koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus memberi pesan dari penulis cerita teks anekdot. Nah, anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua menggunakan kata penghubung. Yang ketiga menggunakan kata kerja. Yang keempat menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang terakhir menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot, responden atau sumber data penelitian. Nah, yang ketiga, pilih atau temukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, tentukan cara pengambilan data. Dan yang keenam, kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data yang telah dipilih. Selanjutnya, susun karangan teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Sajikan data kalian dengan bentuk teks eksposisi laporan. Teks disajikan dengan struktur sebagai berikut. Ada pertanyaan pendapat, argumen atau hasil penelitian, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Terakhir, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Berikut adalah contoh anekdot beserta strukturnya. Dan berikut adalah contoh anekdot yang kedua. Nah, kita udah sampai di akhir video nih. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Saya Sekar Lokal Biariza mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di tugas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.